Bab 381. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang, apakah kalian pernah berperang? Kapten keamanan itu menatap Yang Xuan, dan pihak lain melirik ke samping dengan sengaja atau tidak sengaja. Keluarlah dulu, tidak seorang pun diizinkan masuk tanpa perintahku. Kapten keamanan itu dengan cepat memberitahu orang banyak. Para penjaga keamanan lainnya khawatir dan berkata, Kapten, ini. Keluarlah. Kapten keamanan itu mendesah pelan, jika dia benar-benar punya ide, terserah kita. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada, mereka akan menyerahkan kepala mereka begitu saja. Kapten keamanan itu pernah bertugas di kamp penjagaan khusus. Dia tahu betul apa artinya bertahan hidup dengan begitu banyak luka serius. Pasti telah mengalami perang yang tak terbayangkan dan baptisan darah. Orang seperti itu telah lama disempurnakan menjadi mesin perang paling murni dengan asap senjata dan darah besi. Di depan orang-orang seperti itu, para penjaga keamanan ini hanya dapat dianggap sebagai sekelompok domba yang akan disembelih. Halo, Tuan. Menurut aturan dan peraturan, saya harus memverifikasi identitas Anda. Kapten keamanan bertanggung jawab. Pihak lain memiliki begitu banyak luka yang ditinggalkan oleh senjata panas. Dia harus mencari tahu identitas pihak lain. Kalau tidak, dia tidak boleh membiarkannya naik pesawat. Yang Xuan tampak tidak berdaya. Dia selalu membawa magnet khusus. Selama magnet itu ada padanya, tidak ada alat deteksi yang bisa mendeteksi kelainan tubuhnya. Tapi aku lupa membawa benda itu hari ini. Di mana kamu bertugas sebelumnya? Tanya Yang Xuan. Kapten keamanan berkata dengan bangga, Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan. 4 kata ini adalah kata-kata yang paling membanggakan dan mulia dalam hidupnya. Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan adalah salah satu dari 3 brigade kuat di negara bagian Huaxia, dan efektivitas tempurnya sebanding dengan Brigade Kereta Api Wilayah Utara. Mereka yang dapat bertugas di tim ini haruslah yang terbaik dari yang terbaik. Bahkan jika Anda bergabung dengan tim ini, akan ada penilaian komprehensif yang sangat ketat setiap tahun. Mereka yang gagal memenuhi penilaian, tidak peduli seberapa tinggi status mereka, akan dieliminasi di tempat. Sebenarnya, kapten keamanan itu sangat baik, tetapi ada sedikit kecelakaan saat itu, yang menyebabkan dia dieliminasi pada menit terakhir penilaian. Tetapi meskipun begitu, dia memiliki kemuliaan tertinggi. Entah sudah berapa banyak perusahaan besar yang menawarinya gaji tinggi untuk menjadi pengawal, tetapi satu persatu ia tolak. Akhirnya, ia memilih menjadi satpam di bandara karena ia tidak pernah melupakan tugasnya dan melindungi keselamatan rakyat di negeri ini kapanpun dan dimanapun. Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan. Bukankah ini pengawal Su Yunlong? Yang Xuan bergumam, berpikir bahwa itu adalah suatu kebetulan. Su Yunlong, tepat setelah kaki depanmu memanggil dirinya sendiri, kaki belakangmu bertemu dengan bawahan lamanya. Lancang, namun tanpa diduga, kapten keamanan menjadi marah. Aku tidak peduli siapa dirimu. Tidak sopan memanggil kami Raja Perang Tianlong. Aku perintahkan kamu untuk segera meminta maaf padanya. Melihat ekspresi kapten keamanan yang sangat serius, Yang Xuan Le. Tanpa diduga, Su Yunlong memiliki prestise yang tinggi. Haha, aku bersedia meminta maaf padanya, tetapi aku tidak tahu apakah dia berani menerima permintaan maafku. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya ke kapten keamanan, berikan aku teleponnya. Kapten keamanan tidak tahu di mana dia berada, tetapi dia menyerahkan telepon dan berkata dengan waspada, aku peringatkan kamu, jangan mencoba bermain trik. Dengan senyum tipis, Yang Xuan memutar nomor telepon Su Yunlong dan menekan tombol hands-free. Su Yunlong tidak tahu nomor siapa itu. Setelah menutup telepon, dia berkata dengan tidak sabar, siapa, sudah berapa kali kamu bilang, jangan panggil aku secara pribadi saat aku sedang bekerja. Kapten keamanan itu begitu bersemangat hingga hampir menangis. Dia dulunya hanyalah seorang penjaga biasa di tingkat akar rumput. Dia tidak benar-benar melihat Raja Perang Tianlong untuk waktu yang lama. Namun, dia telah mendengar Raja Perang Naga menceramahi mereka beberapa kali. Darahnya mendidih. Dia tidak akan pernah melupakan suara Raja Perang Naga itu. Pada saat ini, dia mendengar suara yang membuatnya terpesona. Yang Xuan berkata dengan lemah, ini aku. Mengapa kamu tidak mau menjawab teleponku? Aku sudah menutup telepon. Ujung telepon yang lain tertegun selama setengah detik. Tiba-tiba, Su Yunlong berseru, Tuan, ini kamu. Bagaimana kamu mengganti nomornya? Maaf.
Aku tidak tahu itu kamu, Tuan. Apakah kamu punya instruksi? Kapten keamanan di sebelahnya tercengang. Dia tidak pernah tahu bahwa di matanya, Raja Perang Tianlong, seperti Dewa Surga, akan berbicara kepada orang-orang dengan nada seperti ini. Selain itu, Raja Perang Tianlong memanggil orang ini Sifu. Kau begitu bersemangat, bisakah kau berbicara dengan baik? Yang Xuan mengerutkan kening dengan tidak senang. Ia paling terganggu oleh masalah Su Yunlong yang suka berdengung dan merengek. Ia pandai di mana-mana, tetapi ia terlalu mudah bersemangat. Ia akan membuka giginya dan menarikan cakarnya untuk kentut besar. Aku sekarang di bandara. Aku bertemu dengan bawahan lamamu dengan beberapa pecahan peluru. Ia ingin memverifikasi identitasku. Katakan sendiri padanya. Setelah itu, Yang Xuan menyerahkan telepon kepada Kapten Keamanan. Kapten Keamanan menjawab telepon sepanjang jalan, berdiri dengan punggung tegak seperti lembing. Anakmu menentang langit, tidakkah kau tahu siapa dia? Tidak, dia adalah ahli tenaga kerja dan modal. Sial, kau sangat berani sampai berani memverifikasi identitasnya. Tahukah kau, wajah Su Yunlong penuh dengan umpatan. Kapten keamanan itu meringis, berkeringat seperti hujan, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Dia menjawab, ya, bawahanku tidak punya mata. Pada titik ini, gerbang keberangkatan. Cepat dan naik ke pesawat. Sun Hang mendesak dengan tidak sabar. Sunan terlalu cemas. Yang Xuan belum datang. Tunggu sedikit lebih lama. Pada saat ini, Sunan gelisah dan khawatir, karena takut sesuatu akan terjadi pada Yang Xuan. Sun Hang tersenyum, kalau begitu jangan menunggu. Kewaspadaan tingkat pertama. Anda mencoba naik pesawat dengan senjata panas. Apa kejahatannya? Diperkirakan akan memakan waktu setidaknya 10 atau 8 tahun. Jika Anda ingin pergi, pergilah. Bagaimanapun, saya akan menunggu di sini sampai Yang Xuan keluar. Sunan menggertakkan giginya. Sun Hang mencibir, baiklah, kalau begitu tetaplah di sini. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat menghentikan pesawat dan menunggunya, haha. Pada saat ini, sebuah siaran tiba-tiba berbunyi, penerbangan A386 ke Yunnan Selatan telah memutuskan untuk menunda keberangkatannya karena keadaan khusus. Mohon tunggu dengan sabar, brengsek, apa maksudnya? Sun Hang menendang kursi dengan keras, cuacanya juga sangat bagus. Mengapa menunda? Kemudian dia menghasut sekelompok penumpang dan berteriak kepada staf, mengapa menunda? Waktu kita sangat berharga, mohon pemimpin kalian untuk memberi kami penjelasan yang masuk akal. Hula, pada saat ini, puluhan penjaga bersenjata tiba-tiba bergegas ke sini dan mengepung tempat itu. Dipimpin oleh seorang perwira perang bintang 42 bar, dia berkata dengan anggun, semua orang segera mengungsi sementara, dan orang-orang penting naik ke pesawat. Siapa orang besar itu? Sun Hang berkata lebih lanjut. Apakah itu yang seharusnya Anda tanyakan? Apakah Anda memenuhi syarat untuk bertanya? Perwira perang itu melotot ke Sun Hang, katakan untuk terakhir kalinya, segera mengungsi, dan waktu naik pesawat akan diberitahukan. Pada saat yang sama, selusin penjaga mengangkat senjata mereka pada saat yang sama dan mengarahkan moncong hitam ke Sun Hang, bab 382. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang, Sun Hang hampir kencing. Tidak, ayo kita pergi sekarang. Tidak ada yang berani bicara lagi. Mereka segera mengungsi ke tempat yang ditentukan dan melihat ke sini dari kejauhan. Gerbang keberangkatan ditutupi karpet merah, dan Yang Xuan dikelilingi oleh sekelompok besar penjaga khusus. Ini adalah standar tertinggi etiket naik pesawat. Bahkan Raja Perang Tianlong harus dengan hormat memanggil Tuan. Apakah dia manusia biasa? Saya tidak tahu siapa yang membocorkan berita itu. Bandara segera menggunakan standar etiket naik pesawat tertinggi. Penumpang lainnya dibawa pergi ke tempat yang ditentukan dan hanya bisa melihat pemandangan dari kejauhan. Karena jaraknya terlalu jauh, dan saya tidak bisa melihat seperti apa rupa lelaki besar itu, saya hanya bisa melihat samar-samar garis luarnya. Betapa agungnya, Sun Hang tidak bisa menahan diri untuk menjilati lidahnya. Jika saya cukup beruntung untuk melihat lelaki besar ini, sejujurnya, saya ingin menjadi anjing untuk lelaki besar ini. Sunan mengerutkan kening dengan jijik. Yang paling tidak disukainya adalah sanjungan Sun Hang. Begitu melihat seseorang yang lebih baik darinya, aku ingin berlutut dan menjilati sepatuku. Namun, di hadapan mereka yang tidak baik di matanya, dia akan berteriak. Namun,
dia tidak terlalu banyak berpikir sekarang. Yang dia pikirkan adalah keselamatan Yang Xuan. Sudah lama, tetapi masih belum ada gerakan. Seharusnya tidak ada yang salah. Kebetulan melihat Kapten Keamanan datang ke sini, Sunan dengan cepat bertanya, bagaimana kabar Yang Xuan? Aku kekasihnya. Sun Hang juga buru-buru bertanya, cucu itu harus dihukum beberapa tahun. Ada apa dengannya? Diam. Kapten Keamanan berteriak dengan marah pada Sun Hang. Jika Yang Xuan Pen tidak memberitahunya untuk tidak terlalu banyak mempublikasikan, dia harus meninggalkan bocah itu saat itu juga. Sunan tidak ingin takut dengan minuman keras ini, dan buru-buru mundur setengah langkah. Anda adalah Nona Su. Tanpa diduga, Kapten Keamanan tiba-tiba tersenyum lembut pada Sunan, silakan ikut dengan saya, Nona Su. Sunan bingung. Dia bertanya-tanya bagaimana pihak lain tahu nama belakangnya. Selain itu, mengapa Kapten Keamanan memintanya untuk pergi? Namun, dia terutama ingin tahu bagaimana keadaan Yang Xuan, jadi dia bergegas. Mengapa mereka memanggil putriku? Zhang Huafang bertanya-tanya. Sun Hang mencibir, apalagi yang bisa kamu lakukan? Menantumu yang tidak berguna itu membawa barang selundupan. Putrimu adalah istrinya, dia harus diselidiki. Dia mungkin masih kaki tangan dan masuk penjara bersama. Apa yang bisa aku lakukan? Zhang Huafang panik dan berkata dengan marah, Yang Xuan, dasar anjing, jika kamu menyusahkan putriku, aku tidak akan menyelesaikanmu. Pada saat ini, radio menginformasikan bahwa penumpang lain dapat naik secara normal. Zhang Huafang sedang memikirkan Sunan di dalam hatinya, tetapi dia tidak ingin ketinggalan pesawat. Dia pikir kesempatan bepergian seperti ini jarang terjadi. Dia hanya menunggu sampai dia kembali dan naik pesawat. Kapten, kemana Anda akan membawa saya? Sunan mengikuti Kapten Keamanan dan bertanya dengan gugup. Kapten Keamanan membawa Sunan ke pintu keberangkatan VIP kelas 1 dan berkata sambil tersenyum, Nona Su. Anda seorang VIP. Silakan naik dari sini. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. VIP. Kelas 1. Tiket saya kelas ekonomi. Sunan bingung dan buru-buru berkata, saya tidak akan naik. Saya harus menunggu suami saya. Ada apa dengan Yang Xuan? Nona Su, yakinlah bahwa Tuan yang telah menunggu di pesawat. Kapten Keamanan tersenyum. Sunan dengan curiga berjalan ke kelas 1 dari saluran VIP. Benar saja, dia melihat Yang Xuan duduk di kursi yang luas dan nyaman, menyilangkan kaki dan minum kopi dengan santai. Menantu perempuan, duduklah di sini. Tempat ini luas. Ketika Yang Xuan melihat Sunan, dia tersenyum dan menepuk kursi di sebelahnya. Kamu baik-baik saja. Melihat Yang Xuan masih utuh, Sunan merasa lega dengan hati yang berdebar-debar. Apa yang bisa kulakukan? Alat mereka rusak. Aku hanya seorang taksi. Di mana aku mendapatkan senjata pemanas itu? Yang Xuan berkata sambil tersenyum. Sunan menghela napas panjang lega dan duduk di sampingnya dengan santai. Aku berkata, bagaimana kamu bisa membawa benda-benda itu? Tidak apa-apa, aku sangat takut tadi. Kupikir, Sunan berkata setengah, tiba-tiba teringat sesuatu, menatap Yang Xuan dengan curiga, bagaimana kamu bisa masuk ke kelas 1? Yang Xuan tertegun dan buru-buru menjelaskan, oh, begitulah. Mereka baru saja membawaku pergi dengan gembar-gembor dan salah paham. Mereka mungkin merasa bersalah dan dianggap sebagai kompensasi untukku. Sunan bertanya lagi, ada apa denganku? Mengapa aku masuk ke kelas 1? Dan tadi, Kapten Keamanan tidak hanya tahu nama belakangku, tetapi juga sangat sopan kepadaku. Yang Xuan menjelaskan, aku sudah mengatakan kepadanya bahwa kamu adalah menantu perempuanku. Jika kamu ingin memberiku kompensasi, aku harus mengizinkanmu naik ke kelas 1, atau aku akan pergi ke pimpinan mereka. Sunan menatap Yang Xuan dengan curiga. Dia selalu merasa bahwa alasannya agak mengada-ada, tetapi dia tidak dapat menemukan penjelasan yang lebih baik untuk sementara waktu. Lupakan saja dia. Jika dia tidak naik kelas 1, dia tidak akan mengambilnya dengan cuma-cuma. Ngomong-ngomong, beritahu ibu kita agar dia tidak khawatir. Yang Xuan tersenyum dan menghibur. Yah, ini pertama kalinya aku naik kelas 1. Berbeda dengan kelas ekonomi. Betapa luasnya kursi ini. Kemampuan ekonomi Sunan saat ini, sebenarnya, tidak ada apa-apanya untuk naik kelas 1 beberapa kali, tetapi dia selalu sangat hemat. Ini adalah pertama kalinya naik kelas 1. Melihat sentuhan kiri dan tatapan kanan Sunan, Yang Xuanxin tiba-tiba merasa sedikit bersalah.
Pikirkan tentang diri Anda sebelumnya, setiap kali Anda keluar adalah pesawat pribadi. Sebelum kembali ke rumah, Anda bahkan tidak tahu seperti apa kelas ekonomi itu. Istrinya sibuk setiap hari, tetapi dia tidak menikmati apapun. Istri, apapun yang Anda inginkan di masa depan, buka saja mulut Anda dan saya akan menemui Anda semua. Yang Xuan merasa bersalah. Melihat penampilan serius Yang Xuan, Sunan berkata dengan gembira, "Oke, saya ingin bintang-bintang di langit. Lepaskan untuk saya." Sunan mengatakan ini dengan nada yang benar-benar bercanda. Yang Xuan mengangguk dengan sangat serius, "Oke, saya berjanji." Sunan berkata dengan gembira, "Jangan terlalu serius. Lihat ekspresi Anda, sepertinya itu benar." "Saya tidak bercanda." Yang Xuan berkata dengan serius, "Aku serius. Jika kau menginginkan bintang-bintang di langit, aku akan melepaskannya dan memberikannya padamu." Tepat pada saat itu, Zhang Huafang dan Chen Lifen menyerbu masuk dengan suara keras. "Kalian berada di kelas 1. Kupikir kalian sedang bercanda." Zhang Huafang baru saja menerima pesan dari Sunan bahwa mereka berada di kelas 1. Dia pikir itu hanya lelucon. "Aku tidak menyangka akan datang dan melihatnya. Sungguh, putriku sangat menjanjikan. Ini pertama kalinya dalam hidupku naik kelas 1. Kabin kelas 1 ini berbeda. Lihat kursinya dan dekorasinya, sangat canggih." Zhang Huafang mengira Sunan bertanggung jawab atas semua ini. Ketika dia berbicara, wajahnya penuh dengan kebanggaan. "Jarang sekali bertemu dengan Chen Lifen. Jangan kaget, duduklah. Kelas 1 ini nyaman. Putriku sangat menjanjikan." Zhang Huafang berkata dengan bangga. Chen Lifen meringis dan berkata dengan dingin, "Ini kelas 1. Apa masalahnya? Aku sering melakukannya. Aku bosan duduk." Saat dia berbicara, dia tidak sabar untuk duduk. Sun Hang juga menunjukkan ekspresi meremehkan. "Apa masalahnya? Ini kelas 1. Seperti keluarga Hicks, aku belum pernah melihat dunia." Kemudian dia menunjuk Yang Xuan, "Bangun, aku ingin duduk di posisimu." Kursi kelas 1 berbeda. Chen Lifen terkejut saat mengetahui bahwa itu juga kelas 1, tetapi dua kursi yang diduduki Yang Xuan dan Sunan jelas lebih lebar daripada tempat lain. Ini adalah modifikasi sementara yang dibuat khusus oleh bandara untuk Yang Xuan. "Sunan, bangun dan biarkan putriku duduk di sini." Chen Lifen berkata dengan nada alami. Bahkan Zhang Huafang tidak dapat melihatnya lagi. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Lifen, kabin kelas 1 ini dimenangkan oleh Sunanku. Kamu dapat duduk di kursi lain." "Tidak, duduk saja di sini. Kursi di tempat lain terlalu kecil. Putriku telah beradab dan mahal sejak kecil. Dia tidak dapat menanggung kesulitan ini." Chen Lifen tidak menyerah. Ini membuat Zhang Huafang merasa tidak nyaman mendengarnya. "Putrimu baik-baik saja dan mahal, tetapi putriku tidak. Apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu mendengarku ketika kamu bangun?" Sun Hang memarahi Yang Xuan dengan tidak sabar. Sunan sangat tidak senang. Baru saja hendak berdebat, Yang Xuan dengan lembut menariknya, menatap Sun Hang dan berkata dengan lemah, "Apakah kamu yakin ingin duduk di sini?" Sun Hang berkata dengan tidak sabar, "Cepat pergi." "Omong kosong apa? Apa kau tuli?" Yang Xuan tersenyum tipis, "Baiklah, kalau begitu kau boleh duduk di sini." Sambil berbicara, ia memegang tangan Sunan dan duduk di sebelahnya. Sunan mengeluh, "Mengapa kau harus membiarkan mereka? Mengapa kau sudah terbiasa dengan mereka?" Yang Xuan tersenyum, "Hanya ada dua kursi. Tidak masalah. Semua orang keluar untuk bepergian. Tidak perlu merasa tidak senang." Sunan menggigit bibirnya dan mengeluh bahwa Yang Xuan sama sekali tidak sulit. Sebenarnya, tidak masalah di mana harus duduk. Kuncinya adalah perilaku orang-orang ini terlalu menjengkelkan. Kursi ini benar-benar nyaman, berbeda dari yang biasa kududuki. Begitu Sun Hang duduk, ia mendesah. Itu benar-benar pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan kelas 1 yang pernah ia duduki sebelumnya. Namun, ini tidak mengejutkan. Kursi khusus ini digunakan untuk menerima penumpang berstandar tinggi. Bandara tidak menggunakannya 2 kali setahun. "Bu, apakah ibu ingin datang dan merasakannya? Benar-benar nyaman." Sun Hang juga sangat berbakti kepada ibu mertuanya dan dengan hangat mengundang Chen Lifen untuk mencobanya. Chen Lifen duduk dan merasa seperti duduk di atas tumpukan kapas. Dia memuji mulutnya, "Kursi macam apa ini? Terlalu menyenangkan." Zhang Huafang tertarik dan berkata dengan santai, "Biarkan aku mencobanya juga." "Pergi."
Sun Hang melotot ke arah Zhang Huafang dengan jijik. Bisakah kamu duduk di kursi kelas atas seperti itu? Sayang sekali membiarkanmu duduk di kelas utama. Itu seperti dia memenangkan kelas 1 kali ini. Wajah Sunan memucat karena marah. Meskipun karakter Zhang Huafang tidak terlalu baik, setidaknya dia adalah ibu kandungnya. Yang Xuan melihat pikiran Sunan, menepuk punggung tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, kamu harus membayar untuk duduk di posisi itu." Sambil berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. Kalian berdua luangkan waktu untuk menikmatinya. Kalian tidak akan menikmatinya dalam beberapa menit. Yang Xuan mengingatkanku dengan baik. Sun Hang keliru mengira Yang Xuan ingin mengubah sandaran kursinya dan mengejek, bukan urusanmu berapa lama aku duduk. Kursi ini awalnya disiapkan untuk kelas elit seperti kita. Biarkan kamu menggosoknya sebentar. Kamu pantas mendapatkannya. Tetap tenang dan diam. Aku siap tidur. Kemudian aku siap tidur nyenyak. Tidur di kursi khusus ini benar-benar semacam kenikmatan. Yang Xuan menghela napas dan menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa pria ini tidak hanya tidak tahu malu, tetapi juga sangat bodoh. Apakah dia tidak melihat tulisan, menyediakan, di sandaran tangan kursi? Orang-orang di posisi ini akan mendapat masalah jika mereka tidak memiliki ide khusus. Pada saat ini, beberapa petugas keamanan pesawat yang kekar bergegas masuk. "Permisi, Tuan, tolong tunjukkan ide Anda." Seorang petugas keamanan bergegas menghampiri Sun Hang dengan serius. Sun Hang tercengang. "Saya baru saja memeriksa pesawat. Mengapa saya harus memeriksa sekarang?" Meskipun dia berkata demikian, dia dengan enggan mengeluarkan kartu identitasnya dan menyerahkannya. Petugas keamanan mengeluarkan instrumen dan mengusap kartu identitas itu. Wajahnya tiba-tiba berubah. Dengan lambaian satu tangan, "Turunkan." Beberapa petugas keamanan segera maju, menekan Sun Hang dan menantu perempuannya ke tanah, memutar lengan mereka dan menyiksa mereka. "Apa yang kalian lakukan? Apakah ada kesalahan?" Sun Hang berteriak, "Saya ingin mengeluh." Ledakan. Sebelum dia selesai, dia mendapat pukulan keras di dagu. "Saya sekarang curiga Anda dicurigai menggunakan informasi identitas orang-orang khusus. Menurut peraturan, pesawat akan segera kembali dan akan mengisolasi Anda untuk diselidiki," kata Kapten Keamanan dengan marah. Sunan bertanya-tanya, "Bukankah kamu baru saja melakukan kesalahan? Mengapa ini begitu serius?" Yang Xuan menjelaskan, identitas orang yang dapat duduk di kursi seperti itu pasti tidak biasa. Mereka duduk di posisi orang lain dan berhak mencurigainya menggunakan informasi orang dengan identitas khusus. Ini adalah kejahatan besar, identitas khusus. Sunan tiba-tiba teringat bahwa ketika dia naik pesawat tadi, seorang pria besar dikepung dan naik ke pesawat. Apakah itu dia? Sunan membuka mulutnya karena terkejut. Ini adalah perjalanan. Yang Xuan tidak ingin membuat terlalu banyak masalah. Dia diam-diam mengirim pesan dan menenangkannya. Sun Hang memegangi dagunya yang merah dan bengkak dan mengeluh, "Sungguh mengerikan. Itu membuatku takut setengah mati." Kemudian dia berkata dengan marah kepada Yang Xuan, "Ini semua salahmu. Jika bukan karenamu, aku tidak akan menderita kejahatan tadi. Tidakkah kamu melihat pengakuan khusus yang tertulis di sandaran tangan saat kamu duduk?" Yang Xuan tersenyum tipis, "Tentu saja aku melihatnya. Kalau begitu kamu masih duduk." Sun Hang marah dan menatap, "Apakah kamu sengaja memperbaikiku?" Yang Xuan berkata, "Aku tidak punya waktu untuk memperbaikimu. Kalau begitu jelaskan mengapa kamu harus duduk ketika kamu melihat kata penawaran khusus." "Karena kursi ini awalnya disiapkan untukku." Tidak pernah berhenti berbicara. Begitu kata-kata ini keluar, Sun Hang langsung tertawa, "Berbaring di alur, kamu dapat membuat draft terlebih dahulu jika kamu membanggakannya. Lihat dengan jelas, ini adalah kursi khusus. Jelas-jelas disiapkan untuk orang besar yang baru saja naik pesawat. Kau pikir kau siapa?" Yang Xuan menyipitkan matanya dengan lembut dan berkata dengan lemah, "Lalu bagaimana kau tahu bahwa aku bukan orang besar itu?" Sungguh menakjubkan lagi. Sun Hang memegangi perutnya dan tertawa terbahak-bahak hingga ia hampir tidak bisa berdiri. "Haha, haha, aku juga sudah menerimanya. Sama sepertimu, kau orang besar. Haha, haha, orang bodoh tetaplah orang bodoh. Persewaan yang rusak, bawang putih yang besar." Sunan juga merasa bahwa kulit sapi yang Xuan sedikit membesar. Ia segera menarik lengan satu sama lain, "Jangan bicara lagi." Wang Suelan, istri Sun Hang yang mempesona,
berkata dengan dingin, karena kau berkata begitu, tolong buktikan bahwa kaulah orang besar itu. Kalau tidak, kau akan bertanggung jawab penuh atas kehilangan mental yang dialami Sun Hang dan aku tadi. Sunan buru-buru berkata, Yang Xuan, dia tadi bercanda. Tidak, Wang Suelan berkata, kami terbang dengan baik. Tadi, kami disiksa di tanah oleh para penjaga keamanan itu. Aku sudah sangat tua dan belum pernah mengalami keluhan seperti itu. Tanggung jawab ini harus ditanggung oleh si pecundang, Yang Xuan. Sunan membantah, Yang Xuan tidak membiarkanmu duduk. Jika kamu merasa dirugikan, kamu bisa pergi ke penjaga keamanan atau bandara untuk mengeluh tentang apa yang terjadi pada Yang Xuan. Aku tidak peduli. Wang Suelan mendengus, dua pilihan. Pertama, pecundang ini membuktikan bahwa dia orang yang hebat. Kedua, tatap wajahnya dan biarkan aku menamparnya. Yang Xuan mengerutkan kening karena tidak senang. Dia tidak punya waktu untuk membuat masalah dengan kedua badut ini, tetapi pihak lain menjadi semakin berlebihan, yang membuatnya merasa sedikit tidak senang. Oke, Yang Xuan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan samar-samar mengucapkan sepatah kata. Wang Suelan tertawa, sepertinya kamu cukup bijaksana. Cepatlah tatap wajahmu dan pukul kiri atau kanan. Pilih sendiri. Sunan khawatir, Yang Xuan, apa yang kamu lakukan? Mengapa mereka harus bertarung? Yang Xuan berkata dengan lemah, maksudku, aku bisa membuktikan bahwa akulah orang hebat. Semua orang tercengang. Hahaha. Wang Suelan dan Sun Hang menutupi perut mereka dan tertawa. Baiklah, kamu hebat. Bagaimana jika kamu tidak bisa membuktikannya? Sun Hang tertawa. Yang Xuan berkata dengan tenang, jika aku tidak bisa membuktikannya, kamu bisa mengatasinya, tetapi bagaimana jika aku bisa membuktikannya? Jika kamu bisa membuktikannya, aku akan berlutut. Wang Suelan mengejek, tetapi jika kamu tidak bisa membuktikannya, kamu harus memanjat, dan kamu harus memanjat di kelas ekonomi, dari koridor sampai ujung. Saat memanjat, kamu mengatakan kamu bodoh. Yang Xuan masih tenang, bagaimana cara membuktikannya? Sun Hang menunjuk kedua kursi dan berkata, sangat mudah. Jika kamu cukup berani, duduklah di sana. Jika tidak ada yang datang untuk menangkapmu, itu berarti kamu adalah orang besar. Yang Xuan, jangan dengarkan mereka. Sunan buru-buru menarik Yang Xuan. Baiklah, lakukan apa yang kamu katakan. Namun tanpa diduga, Yang Xuan setuju. Setelah itu, dia berjalan santai menuju dua kursi khusus. Yang Xuan, jangan duduk. Sunan menangis. Dia benar-benar melihat nasib Sun Hang dan Wang Suelan tadi. Dua kursi khusus itu disiapkan untuk orang-orang besar. Jika Yang Xuan duduk, dia akan mendapat masalah besar. Namun, Yang Xuan duduk dengan pantat tertusuk, dan dengan santai menyilangkan kakinya. Dia tersenyum pada Sunan, menantu perempuan, kamu datang dan duduk juga. Selesai, Sunan tampak putus asa dan menatap Yang Xuan dengan marah. Jika seseorang memintamu untuk duduk, apakah kamu punya otak? Berbaring di palung, beraninya kamu duduk. Ambil foto untuk memperbaiki bukti. Sun Hang tidak menyangka Yang Xuan Zhen berani duduk. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan mengambil beberapa foto. Dia memberitahu Wang Suelan, kamu lihat saja di sini dan jangan biarkan dia kabur. Aku akan memanggil keamanan. Wang Suelan mendapat masalah dan buru-buru berkata, tidak, aku sudah mengambil foto untuk meninggalkan bukti. Aku akan pergi bersamamu. Mereka bergegas keluar. Chen Lifen juga takut akan mempengaruhi dirinya sendiri dan bergegas pergi. Sunan, cepatlah ke kelas ekonomi bersamaku. Zhang Huafang menyeret Sunan untuk pergi, tetapi Sunan tiba-tiba memutuskan, aku tidak akan pergi kemanapun, aku akan tinggal di sini. Kamu bodoh. Pecundang ini dalam masalah besar. Cepat menjauh darinya. Zhang Huafang sangat cemas sehingga dia menghentakkan kakinya dan menyeret Sunan beberapa kali tanpa bergerak. Dia berkata dengan marah, baiklah, aku tidak akan menghentikanmu jika kamu ingin mati bersamanya. Aku akan pergi ke kelas ekonomi dulu. Setelah semua orang pergi, Sunan menghela napas dalam-dalam dan duduk di sebelah Yang Xuan. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, mereka semua kabur. Kenapa kamu tidak lari saja? Sunan melotot ke arah Yang Xuan dan berkata, kamu bodoh sekali. Ini cara Sun Hang, apa kamu tidak melihatnya? Aku tidak sabar untuk memarahimu, tapi bagaimanapun, aku akan menghadapinya denganmu dulu. Ketika Yang Xuan mendengar ini, hatinya terasa hangat. Tidak akan ada penyesalan jika memiliki menantu seperti Sunan dalam hidupnya.
Ketika satpam datang dan menanyakan sesuatu padamu, jangan keras kepala dengan mereka, katakan saja kamu tidak sengaja duduk di sini, lalu akui kesalahanmu. Sunan berkata, kalau begitu guru akan bekerja sama dengan penyelidikan mereka dan jangan bicara omong kosong. Lupakan saja, lebih baik kamu diam saja dan biarkan aku bicara nanti. Sunan merasa gelisah. Yang Xuan tampak santai, seperti tidak ada apa-apa. Itu mereka. Setelah beberapa saat, Sun Hang bergegas datang bersama beberapa penjaga keamanan dan menunjuk Yang Xuan, itu dia. Dia tahu bahwa posisi ini disediakan khusus dan sengaja duduk di sana. Baru saja orang itu mengatakan bahwa dia orang besar. Posisi ini disiapkan khusus untuknya. Tindakannya telah merupakan kejahatan menggunakan identitas orang khusus secara palsu. Tangkap dia dengan cepat. Kapten keamanan berkata dengan suara berat, benarkah? Tidak, kami ceroboh tadi. Sunan baru saja akan membela diri. Yang Xuan tiba-tiba berkata, wajar bagiku untuk duduk di sini. Posisi ini awalnya disiapkan untukku, apa masalahnya denganku yang duduk di sini? Sun Hang merasa senang sekaligus pusing saat mendengarnya. Dengar, ini yang dia katakan. Dia masih keras kepala sampai sekarang. Sunan menangis dan mengira Yang Xuan sedang sekarat. Sekarang, jika kamu mengatakan ini, jangan berpikir untuk kembali. Ambil, Kapten Keamanan memberi perintah. Tunggu, Yang Xuan tiba-tiba berkata, Anda menangkap orang tanpa memverifikasi identitas Anda. Itu tampaknya tidak sesuai dengan prosedur. Anda sangat terbelakang. Sun Hang menambahkan, hanya identitas sewaan Anda yang rusak masih perlu diverifikasi. Apakah Anda ingin keras kepala sampai akhir? Kapten Keamanan mengerutkan kening, tolong tunjukkan identitas Anda. Meskipun dia tidak berpikir bahwa pemuda lusuh dengan penampilan biasa ini tidak ada hubungannya dengan orang besar. Tetapi sebelum Anda memulai, Anda harus memverifikasi identitas pihak lain, yang merupakan proses yang diperlukan. Yang Xuan naik pesawat hari ini tanpa pemberitahuan sebelumnya. Bandara juga sedang terburu-buru, jadi tidak semua orang di kru mengetahui identitas Yang Xuan. Jadi Kapten Keamanan tidak tahu. Ambillah dengan cepat. Ngomong-ngomong, keluarkan SIM Anda. Hahaha. Sun Hang tertawa. Wang Suelan juga mengejek, dia tetap saja orang besar. Mari kita lihat bagaimana dia menyangkalnya. Jangan lupa bertaruh sebentar. Naiklah ke kelas ekonomi dan naiklah sendiri. Aku biarkan dia duduk di sini. Pada saat ini, Sunan tiba-tiba berkata, tidak peduli apa yang terjadi padanya, aku hanya ingin merasakan bagaimana rasanya duduk di sini dan mengajaknya duduk bersamaku. Kami tahu kesalahan kami dan bersedia menerima semua hukuman. Sunan takut pada Yang Xuan, dan takut membesar-besarkan masalah. Ketika keadaan sudah sampai pada titik ini, mengambil inisiatif untuk menjelaskan dan terus menyangkal mungkin akan menghasilkan dua hasil yang berbeda. Tidak, kupikir Yang Xuan mengatakan dia orang besar. Apa yang kamu takutkan? Sun Hang tidak bergeming. Dia dengan paksa mengeluarkan kartu identitasnya dari saku Yang Xuan dan menyerahkannya kepada Kapten Keamanan. Dia menyombongkan diri dan berkata, cepat periksa identitasnya. Mungkin dia benar-benar orang besar, hahaha. Sunan tampak putus asa. Itu masalah. Yang Xuan tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kapten Keamanan mengambil kartu identitas Yang Xuan, melihatnya, lalu menempelkannya pada instrumen. Saat informasi ditampilkan di layar, wajah Kapten Keamanan berubah pucat. Melihat ekspresi Kapten Keamanan, semua orang tampak sedikit bingung. Sun Hanglian buru-buru berkata, apakah anak ini masih buronan? Setelah itu, dia tertawa dan berkata kepada Sunan, aku tidak menyangka kamu memiliki penglihatan yang bagus. Sepertinya suamimu yang tidak berguna itu masih punya cerita. Yang Xuan, apa yang terjadi? Sunan terlalu cemas untuk melihat ekspresi Kapten Keamanan. Tepat saat Kapten Keamanan hendak berbicara, ponselnya tiba-tiba berdering. Setelah menghubungkan dan mengucapkan dua kata, keringat dingin tiba-tiba turun di pipinya. Ya, aku mengerti. Kapten Keamanan menutup telepon, membungkuk dan menyerahkan kembali kartu identitas itu kepada Yang Xuan dengan kedua tangannya. Tuan Yang, saya berharap perjalanan Anda menyenangkan dan memberitahu Anda apa yang Anda butuhkan kapan saja. Kemudian dia bergegas pergi bersama beberapa penjaga keamanan. Kapten, siapa pria itu tadi? Seorang penjaga keamanan bertanya dengan curiga. Diam, Kapten Keamanan berkata dengan suara berat, dengar, perutmu pasti akan membusuk hari ini.
Tidak seorang pun boleh mengatakan atau bertanya. Jika tuan muda membutuhkan sesuatu, apapun persyaratannya, dia harus memenuhinya dengan cara apapun. Baru saja dia menyentuh kartu identitas Yang Xuan. Informasi di atas menunjukkan bahwa 2 kursi khusus itu memang disiapkan untuk pemuda biasa di depannya. Dia telah bekerja di bandara selama beberapa tahun dan sangat menyadari kekhususan kursi khusus ini. Orang yang memenuhi syarat untuk menggunakan kursi khusus ini bukanlah orang kaya. Status mereka pasti tidak terlukiskan. Semua orang tidak tahu apa identitasnya, tetapi misalnya, bahkan gubernur seluruh provinsi tidak memenuhi syarat untuk menggunakan kursi seperti itu. Tepat saat dia hendak meminta maaf, dia tiba-tiba menerima telepon dari seorang pria besar yang identitasnya begitu tinggi sehingga dia mengatakan bahwa karakter khusus itu tidak ingin orang lain mengetahui identitasnya dan memintanya untuk tetap bersikap rendah hati. Yang Xuan, apa yang terjadi? Sunan bertanya-tanya. Sun Hang dan Wang Suelan bahkan lebih bingung. Seperti yang saya katakan, saya adalah orang besar itu. Yang Xuan menjawab dengan lemah, lalu berkata dengan lemah kepada Sun Hang dan Wang Suelan, menurut taruhan, kalian sekarang bisa memanjat ekonomi. Kentut, Sun Hang melotot, bisakah kalian menjadi orang besar seperti kalian? Para penjaga keamanan itu pasti telah melakukan kesalahan. Kalian beruntung, ya, itu hanya nasib buruk. Para penjaga keamanan itu tidak tahu harus makan apa. Mereka mungkin gila, Wang Suelan juga berkata dengan marah. Bahkan jika faktanya ada di depan mereka, mereka tidak akan pernah percaya bahwa Yang Xuan adalah orang besar. Karena dalam hati mereka, kesan Yang Xuan tentang kaum dalit kelas bawah sudah mengakar kuat. Apakah kamu akan menyangkalnya? Yang Xuan bermain. Aku tidak beruntung untuk menolak sepotong wol. Aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Sun Hang duduk di kursi biasa di sebelahnya dan menoleh ke satu sisi dengan marah. Yang Xuan berkata lagi, maaf, kursimu di kelas ekonomi. Aku akan beristirahat sekarang. Aku tidak ingin diganggu. Kau yang memasangnya, bukan? Sun Hang berkata dengan marah, kau bisa naik kelas 1. Kenapa aku tidak? Kau pikir pesawat itu milik keluargamu? Kau pecundang, bicaralah padaku di sini. Yang Xuan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia tidak ingin terus berbicara omong kosong dengan orang bodoh ini. Dia hanya mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. Setelah beberapa saat, beberapa petugas keamanan masuk dengan marah dan berkata dengan marah kepada Sun Hang, siapa yang membiarkanmu duduk di sini? Tiketmu kelas ekonomi. Sun Hang merasa sangat kesal dan berkata dengan tidak sabar, bicaralah dengan sopan. Biar aku yang membayar tiket dan naik kelas. Sekelompok penjaga gerbang tidak tahu harus berbuat apa. Aku menghasilkan cukup uang untukmu selama beberapa tahun dalam sebulan, dan aku tidak tahu dari mana datangnya keberanian itu. Pop, sebelum Sun Hang menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba dia mendapat tamparan di wajahnya. Kapten keamanan berkata dengan marah, kamu membeli kelas ekonomi, tetapi sekarang kamu datang untuk mengambil kursi kelas 1. Bahkan jika kamu ingin naik kelas, kamu harus mengajukan permohonan terlebih dahulu dan baru setelah kru setuju. Perilakumu saat ini merupakan tindak pidana penipuan. Aku akan menghukummu karena naik kelas ekonomi. Sun Hang adalah wanita jalang yang khas. Setelah ditampar, dia menasihati, mengapa aku tidak tahu aturan ini? Bahkan jika aku melanggar hukum, aku tidak harus naik kelas ekonomi. Panggil aku. Kapten keamanan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Atas perintah, beberapa penjaga keamanan bergegas maju dan menyeret Sun Hang dan Wang Suelan menyusuri koridor. Di atas sana, mereka dipukul dan ditendang. Meskipun ini tidak sesuai dengan peraturan, perintah itu disampaikan oleh seorang pria besar. Ada seorang pria besar di belakangnya. Bahkan jika dia memutilasi anak laki-laki itu di tempat, dia tidak akan mengerutkan kening. Ah, berhenti berkelahi, aku memanjat, aku memanjat. Sun Hang tidak tahan setelah beberapa kali. Faktanya, dia adalah seorang konselor yang hanya bisa menindas yang lemah. Ketika dia bertemu dengan beberapa orang yang tangguh, dia buang air kecil lebih cepat daripada orang lain. Wang Suelan adalah menantu perempuannya. Bukannya sebuah keluarga tidak memasuki keluarga. Mereka semua sama, mereka akan jujur setelah 2 kali. Agar tidak menderita darah dan daging, mereka harus didorong oleh keamanan dan naik turun di koridor kelas ekonomi. Setelah turun dari pesawat, mereka telah meninggalkan bandara. Sun Hang berteriak, aku ingin mengeluh, orang-orang ini terlalu biadab.
Dia hanya menelepon beberapa kali berturut-turut, dan pihak lain mengatakan dia bisa langsung menemui Kapten Keamanan. Tetapi Sun Hang tidak punya nyali, jadi dia harus melampiaskan amarahnya pada Yang Xuan. Ini salahmu, pecundang. Sungguh sial keluar bersamamu. Sungguh sial. Yang Xuan tersenyum tipis, tapi aku beruntung keluar bersamamu. Aku bahkan menggosok kursi khusus, haha. Sunan tidak sebodoh Sun Hang. Dia selalu merasa ada yang salah sepanjang jalan. Dia diam-diam bertanya pada Yang Xuan, pasti tidak ada kesalahan di sisi keamanan. Mengapa kamu tidak berdebat denganmu dan terus membiarkanmu duduk di kursi khusus? Juga, di mana orang besar itu? Mengapa kamu tidak melihat siapapun sepanjang jalan? Yang Xuan berkata sambil menyeringai lebar, aku bilang orang besar itu adalah aku. Aku akan marah jika kamu tidak berbicara dengan baik. Sunan melotot. Yang Xuan sedikit tidak berdaya. Kenapa tidak ada yang percaya padanya setiap kali dia mengatakan yang sebenarnya? Orang besar punya identitas khusus. Mereka tidak mau identitas mereka diketahui publik. Terlalu mencolok kalau duduk langsung di kursi khusus. Jadi dia memilih naik kelas ekonomi dan berbaur dengan penumpang biasa, jadi dia tidak tahu siapa dia. Semua orang di pesawat hari ini mungkin dia. Tadi saat aku melewati pemeriksaan keamanan, mereka salah paham. Demi memberi kompensasi, mereka membiarkanku duduk di kursi khusus. Lagi pula, kursi itu kosong. Lebih baik aku jadi bom asap buat orang besar. Sekali mendayung 2 pulau terlampaui, itu permintaan maaf. Sunan selalu merasa ada yang salah setelah mendengarkan, tetapi dia tidak bisa menemukan alasan untuk membantah untuk sementara waktu. Oke, jangan terlalu banyak berpikir. Kita harus bersenang-senang kali ini. Kamu terlalu lelah akhir-akhir ini. Santai saja, Yang Xuan tersenyum dan menepuk kepala kecil Sunan lalu dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan. Pemandu dari rombongan wisata lokal menjemputku di bandara. Pemandunya adalah seorang wanita berkulit gelap dan bertubuh agak gemuk. Wajahnya terlihat sedikit garang. Biarkan penumpang memanggilnya Amin. Ada sekitar 40 orang dalam rombongan tur, yang semuanya adalah kelompok yang tersebar dari seluruh negeri. Tidak lama setelah naik bus, pemandu mulai memperkenalkan sesuatu yang disebut Huang Longyu. Dia mengatakan betapa bagusnya itu. Dia meludah tentang tempat wisata. Sunan merasa ada yang salah dan berbisik, apakah kamu akan bertemu dengan kelompok belanja yang akan dipaksa untuk makan?